Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Mahika Sidoarjo? Perkenalkan, nama saya Miftahul Mukarramah yang akan menemani pemirsa sekalian dalam program Tanya Uma. Tentu saja di samping saya sudah ada beliau, Uma Ilusia Insyirah, yang akan menjadi narasumber kita. Oke, sebelumnya mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru ini. Pak Fatin sehat kan tapi? Insya Allah sehat. Kebetulan sedang ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya gantikan sementara. Monggo. Oke Uma, selagi ada kesempatan ini bisa sharing langsung dengan Uma. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini kan Uma, di pondok itu sering tidak keluar airnya. Nah kebetulan seorang teman itu sedang melakukan mandi besar setelah haid. Nah mandi besarnya ini di kamar mandi lantai 2. Di tengah-tengah mandi, airnya berhenti Uma. Nah sementara airnya tidak cukup untuk digunakan mandi besar. Jadi setengahnya dilakukan di kamar mandi lantai 2, keramas saja, kemudian untuk memakai sabun dan lainnya dilakukan di kamar mandi lantai 1. Nah, pertanyaannya Uma, apakah boleh melakukan mandi besar secara dicicil-cicil seperti itu tadi? Masya Allah, ada aja ya. Memang itu kejadian nyata itu. Kejadian nyata. Ya. Itu sama dengan kalau wudhu yang dicicil itu ya. Berarti masalahnya sama. Artinya dalam melakukan ibadah, satu ibadah belum tuntas sampai selesai, sudah berlanjut ke yang lain. Artinya satu ibadah belum tuntas, itu kemudian dipotong ya, seperti itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, mandi besar yang kemudian terputus-putus setelah melakukan misalnya mantun kayak itu tadi, kayak kejadian itu tadi. Dulu. Masya Allah, waneh gitu loh kayaknya, tapi kan memang nyata gitu loh, memang ada ternyata. Setelah melakukan siraman kepalanya misalnya, sudah bangun kepalanya tapi sampai sini belum, kemudian kok airnya mati, itu bisa kemudian dilakukan di lain tempat meskipun dalam keadaan kering. Artinya kan pasti melalui dengan baju, pakai baju sehingga kering meskipun kepalanya saja yang basah. Terus akhirnya dilakukan di kamar mandi lantai 1. Dan itu pun menurut mazhab Syafi'i, langsung kemudian tidak pakai rambut, dibasahi badannya, kemudian yang lainnya itu kalau memang ada airnya di situ, itu sah itu. Oh berarti tidak apa-apa ya? Jadi tidak apa-apa. Meskipun tidak ada keharusan untuk harus keramasnya tadi. Boten. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i berarti mandi besar yang dicicil seperti itu tadi, meskipun dalam keadaan jedahnya itu dalam keadaan kering, sudah kering, kemudian melalui jalan kan itu pasti kering kalau badannya sudah kering, kemudian dilanjutkan lagi tanpa mengulangi basuhan kepala, itu sah. Tapi kalau menurut mazhab Maliki mboten. Jadi harus mengulang lagi mulai dari kepalanya lagi. Dan kalau memang airnya sedikit itu ya bagaimana kita cukup untuk meratakan semuanya badan. Karena memang rukun daripada mandi itu adalah harus meratakan air ke seluruh badan. Jadi harus diratakan itu. Kalau perlu jongkok, itu apalagi yang kalau wanita itu kan ada sesuatu yang tersembunyi, ada anggota badan yang tersembunyi. Jadi harus jongkok dulu, kemudian dibasuh. Itu harus melalui itu. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan yang pertama ini, diperbolehkan oleh mazhab Imam Syafi'i, tapi tidak diperbolehkan oleh mazhab Imam Maliki.
Nggih. Kemudian ada masalah lagi Uma, itu tadi kan biarpun tidak keluar air tetap diusahakan untuk segera bersuci. Ya, Kemudian ada masalah betul. lagi, dengan alasan airnya sering mati Mbak, airnya gak cukup, terus akhirnya ditunda-tunda lagi. Jadi dibuat malas-malasan begitu Uma, apakah boleh ditoleransi hal yang seperti itu tadi? Untuk suci setelah haid, nggih, mandi besar setelah haid. Ya sebenarnya enggak boleh Mbak Mif, nggih. Menunda mandi karena hal-hal yang tidak urgent, nggih, tidak napa darurat, itu sebenarnya enggak boleh. Sama dengan mensepelekan, nggih. Mensepelekan hal yang seharusnya dilakukan. Kalau memang mandinya itu karena misalnya karena memang tidak ada air, misalnya itu tadi tidak ada air, di lantai 2 tidak ada air, di lantai 1 tidak ada air, sedangkan ini sudah waktunya, sudah waktunya mandi, sudah suci, dilihat sudah bersih, maka ketika itu kewajiban sholat sudah ada. Jadi meskipun dia belum suci, melakukan mandi besar, tapi kalau memang sudah berhenti darahnya, tidak ada darah kuning, tidak ada darah coklat, pokoknya kapasnya itu putih, maka seketika itu sebenarnya kewajiban sholat sudah ada. Maka ketika dia menundanya, berarti dan sudah melewati batas waktu sholat, maka sholat itu tetap wajib. Jadinya ketika dia kok menunda nanti aja, yang ambek ngenteni banyune Mbak misalnya begitu, dan itu sudah melewati batas sholat, kemudian dia bersuci, maka sholatnya adalah niat qodoan, tidak lagi adaan, maka qodoan. Jadi tetap ada kewajiban sholat. Kemudian untuk urgen-urgennya itu yang seperti apa Uma? Sehingga boleh untuk menunda mandi besar tadi. Yang sekiranya darurat itu kalau batasan darurat itu adalah ketika melakukannya itu sampai sampai kita itu sepertinya mati kalau tidak melakukannya. Kalau kita melakukannya itu sangat berat sekali, menimbulkan sesuatu yang berat. Misalnya kalau melakukan mandi di kala subuh misalnya, itu kita menggigil, misalnya sampai menggigil sampai nanti mungkin membuat badan kita panas. Nah itu mungkin itu adalah yang masih dimaafkan. Tapi tetap itu tadi kewajiban sholat sudah ada, cuma ditunda sholatnya, maka sholat tetap wajib untuk mengqadha sholatnya. Jadi misalnya agak siang sedikit baru bisa dilaksanakan mandinya, itu baru boleh. Berarti urgennya ini lebih kepada yang membawa mudarat untuk orang tersebut. Betul. Jadi kami ulangi lagi bahwa menunda mandi besar karena sesuatu hal yang tidak darurat atau karena malas atau sebagainya, maka tetap ada kewajiban qadha sholat untuk orang tersebut sesuai dengan waktu berhentinya darah yang tadi. Ngoten nggih Uma Laras? Lanjut untuk pertanyaan yang kedua Uma. Bagaimana hukum noda darah dari pakaian yang tidak bisa hilang? Jadi apakah pakaian itu sudah suci atau tetap najis Uma? Berarti seperti darah, misalnya darah haid, kalau memang darah nyamuk itu kan kecil, nah ini misalnya darah haid yang biasanya nyung sewu itu kan kalau di celana dalam itu kan biasanya sulit sekali, atau pas ketepaan ngeplek teng baju ngoten niku. Itu kalau sudah kita usahakan dengan mencucinya, dengan kasih sabun, sudah usaha maksimal, tapi tetap kalau ada darah tersebut ya sudah, tidak apa-apa. Karena kita menurut zahirnya itu sudah
sudah kita usahakan. Karena memang ada darah yang sulit sekali. Kalau tidak dicuci sampai berkali-kali dia tidak hilang. Jadi tetap baunya, meskipun di situ ada warnanya, tapi itu tadi sudah kita maksimal, sudah kita usahakan, kok tetap ada. Jadi termasuk hukumnya tidak apa-apa, suci. Berarti sudah dihukumi suci. Kayak di kitab itu Bulughul Maram itu kan Nabi mengatakan kalau sudah zaman dahulu niku Siti Aisyah niku pakai dikerik ngoten niku. Di dalam kitab Bulughul Maram itu Mbak Miftah itu ada yang kemudian hadis yang benar-benar mengatakan itu tadi. Asma itu binti Abi Bakar itu mengatakan bahwasanya ya nopo Nabi nek wonten darah haid yang ada di baju, maka Nabi bersabda kalau sudah diusahakan. Kalau zaman dahulu tidak ada yang namanya sabun ringso, celingoten, dan akhirnya dikerik sampai dikerik. Usahakan maksimal dikerik. Kalau memang itu tetap tidak ada, maka beliau mengatakan yakfi kilma wala yaduruki asaruhu. Cukup dengan menghilangkan dengan air. Kalau memang di situ ada asarnya, ada bekasnya, maka itu sudah tidak dianggap sudah sah untuk dipakai lagi, sudah suci. Berarti hukumnya sudah suci ya, Uma? Tidak apa-apa. Lalu bagaimana, Uma, kalau memang sengaja tidak langsung dicuci, kan karena tidak langsung dicuci tadi sehingga darahnya mengendap di pakaian tadi? Tetap sama saja. Hukumnya sama? Sama saja. Pokoknya yang penting sudah kita cuci, suci, digambir dengan air maksimal. Kalau memang masih ada saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kesimpulannya pemirsa, hukum untuk noda darah yang tidak bisa hilang dari pakaian adalah dihukumi sudah suci setelah ada ikhtiar untuk membersihkan zahir dari kotoran darah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, 3 bahasan tadi telah selesai dijelaskan oleh Uma Ilyasiyani Shiro. Tidak terasa ya Uma, sudah selesai begitu cepat. Alhamdulillah Mbak Miftah. Sangat menarik sampai tidak terasa. Ada yang perlu saya jelaskan lagi Mbak Mif, mengenai mandi besar tadi, hampir lupa. Ya, menambahi sedikit. Untuk mandi besar tadi, itu yang selain kita kemudian meratakan semua anggota tubuh kita, jadi yang wajib dibasuh itu adalah semua anggota ketika kita mau anggota yang akan dibuat sholat. Jadi yang wajib dibasuh, yang wajib kita mandikan itu adalah anggota-anggota yang memang untuk kita sholat. Artinya apa? Berarti anggota yang tidak bukan untuk sholat itu tidak wajib kita basuh. Contohnya seperti apa, Uma? Seperti misalnya yang kemarin itu, yang biasanya anak-anak pondok yang menyimpan sesuatu yang nanti kalau mau mandi besar disuceni maneng. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Seperti ketokan kuku, kalau kita anak-anak itu kan gitu, santri, mari diketoki nek pas haid, kalau pas haid kok kemudian pingin ketoki kuku, diwadahi, taruh di plastik, kemudian nanti ketika dia mau suci di bawah terus ikut disuceni pisan. Rambut rontok juga biasanya seperti itu. Rambut rontok ditaruh di buku gitu, biasanya dulu itu. Taruh di buku, kemudian dikumpulkan, nanti mau suci terus disuceni. Sekalian itu dengan mandi dia besar. Suci mandi besar itu. Ya sebenarnya itu tidak perlu. Oh, jadi yang wajib dibasuh itu adalah anggota tubuh kita yang dibuat sholat. Maksud katanya kita itu bawa sholat itu tadi. Bekas kuku tadi dipakai sholat, dibawa sholat, atau rontokan rambut yang sudah
mestinya itu sudah dibuang saja gitu loh. Itu kenapa kemudian kita sujeni terus dibawa sholat kah, itu kan tidak. Jadi ya sudah, kalau memang rontok ya itu adalah sesuatu yang memang kotor, memang rontok, sunnah saja, memang ada. Jadi bagian yang sudah terlepas dari tubuh sebelum melakukan mandi besar itu tidak perlu dibawa mandi besar lagi ya Uma. Itu yang perlu dipertegas lagi. Untuk pembahasan yang terakhir ini memiliki kesimpulan bahwa mandi besar yang perlu dibasuh adalah bagian-bagian tubuh yang kita bawa sholat saja. Maksudnya adalah seperti bagian-bagian yang sudah terlepas dari tubuh seperti potongan kuku atau rambut yang sudah rontok, itu sudah tidak wajib untuk dibawa mandi besar. Kurang lebihnya seperti itu ya Uma. Alhamdulillah pembahasan kita hari ini telah selesai. Bagaimana pemirsa Mahika Sidoarjo? Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Segera kirim pertanyaan pemirsa di media sosial kami baik Instagram maupun YouTube Mahika Sidoarjo. Saya Miftahul Mukaromah dan Uma Ilusia Insyirah pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.